Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil di Jawa, hidup seorang pemuda bernama Satrio Piningit. Nama itu terkenal di kalangan penduduk setempat karena keberanian dan kebijaksanaannya. Satrio bukan hanya seorang pemuda biasa. Ia memiliki kekuatan luar biasa yang diwarisi turun-temurun dari nenek moyangnya. Namun, meskipun ia dikenal sebagai pemuda yang bijaksana, Satrio tidak pernah mencari perhatian. Ia lebih suka hidup tenang, melayani desa dan menjaga kesejahteraan rakyatnya. Suatu malam, ketika bulan purnama sedang bersinar terang di langit, sebuah peristiwa yang mengganggu kedamaian desa terjadi. Desa yang biasanya tenang dan damai itu tiba-tiba diteror oleh makhluk halus. Warga desa mulai merasakan kehadiran sesuatu yang jahat, sesuatu yang tak tampak, namun bisa dirasakan oleh setiap jiwa yang ada di sana. Menurut cerita yang beredar, makhluk tersebut adalah hantu Belanda roh jahat dari penjajah yang telah meninggal dalam pertempuran melawan pejuang kemerdekaan. Konon, saat mereka mati dalam peperangan, roh-roh mereka terjebak di bumi dan tak bisa menemukan kedamaian. Mereka berkelana di malam hari, menakut-nakuti penduduk yang tidak bersalah. Warga desa mulai merasakan kehadiran roh-roh tersebut. Setiap malam, suara langkah kaki yang berat terdengar di tengah hutan. Sesekali, bayangan putih dengan pakaian seragam tentara Belanda tampak berjalan di antara pepohonan, menakuti siapa saja yang berani melintas. Di beberapa tempat, warga yang lewat sering melihat sosok lelaki berpakaian militer yang menghilang begitu saja. Satrio Piningit mendengar kabar tentang teror tersebut. Meski merasa ragu, ia tahu bahwa sebagai seorang pemuda yang diamanahi kekuatan dari leluhur, sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi desa ini. Maka, dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk menyelidiki dan mengalahkan roh-roh jahat tersebut. Pada malam yang kelima, setelah TROR dimulai, Satrio mempersiapkan dirinya dengan membawa sebuah keris pusaka yang diwariskan oleh kakeknya. Keris itu tidak hanya sebagai senjata fisik, tetapi juga memiliki kekuatan gaib yang bisa mengusir roh-roh jahat. Satrio berjalan menuju hutan, tempat yang seringkali menjadi lokasi munculnya sosok-sosok menyeramkan tersebut. Di tengah perjalanan, Satrio merasa
Angin malam yang dingin semakin mencekam. Pohon-pohon besar yang ada di hutan itu tampak berbisir, seolah memperingatkan dirinya. Namun, dengan keyakinan yang teguh, ia terus melangkah. Tidak lama kemudian, ia melihat sosok bayangan putih yang perlahan muncul di depannya. Sosok itu mengenakan pakaian tentara Belanda yang lusuh, dengan wajah yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. "Siapa kau?" tanya Satrio dengan suara lantang. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia justru melangkah lebih dekat. Matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Satrio tahu ini adalah salah satu dari hantu-hantu Belanda yang telah merasuki desa. Ia memegang erat keris pusaka milik kakeknya dan mulai mengucapkan mantra yang dipelajari sejak kecil. Mantra itu bisa menghubungkan dirinya dengan dunia roh dan memberi kekuatan untuk mengusir mereka. Namun, hantu itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan suara mengerikan, seolah mencoba menghalangi mantra yang sedang diucapkan oleh Satrio. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, pohon-pohon berderak, dan suara langkah kaki yang berat kembali terdengar. Dari kegelapan, muncul lebih banyak hantu Belanda lainnya, semuanya dengan wajah penuh kebencian, seolah ingin membalas dendam. Satrio tidak gentar. Ia memperdalam mantranya, meresapi setiap kata yang diucapkannya. Ia tahu kekuatan gaib yang ada pada dirinya hanya akan berhasil jika ia bisa menguasai rasa takut dan marah dalam hatinya. Dengan kekuatan dalam jiwanya, ia meneriakkan mantra terakhir yang penuh dengan energi murni. "Kembalilah ke alam yang seharusnya," teriak Satrio dengan suara yang menggema di seluruh hutan. Tiba-tiba, angin berhenti. Semua hantu Belanda itu terkejut. Mereka mencoba melawan dengan suara jeritan yang menakutkan, namun tidak bisa berbuat banyak. Secercah cahaya terang muncul dari tubuh Satrio, menyelimuti seluruh hutan. Hantu-hantu itu berteriak keras, namun tubuh mereka mulai menghilang satu persatu. Perlahan-lahan ditarik kembali ke dunia roh. Akhirnya, dengan satu teriakan terakhir yang menggema, roh-roh itu lenyap, meninggalkan hutan dalam kesunyian. Satrio berdiri tegak, tubuhnya sedikit gemetar, tetapi hatinya merasa damai. Teror yang menyelimuti desanya kini telah berakhir. Keesokan harinya, warga desa menemukan Satrio di pinggir hutan. Mereka semua berkumpul dan mengucapkan terima kasih atas keberaniannya. Sejak saat itu, desa kembali damai dan aman tanpa gangguan dari roh-roh Belanda. Satrio Piningit, meskipun tidak menginginkan pujian, tetap merasa bahwa tugasnya telah selesai. Ia tahu, meskipun kemenangan itu besar, ancaman dari dunia gaib selalu ada. Ia berjanji akan terus menjaga desa dan siap menghadapi apapun yang datang dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang diwariskan oleh leluhurnya.